gue liat-liat, gue denger dari awal. Gue tungguin lu bang, gue tungguin lu minta maaf untuk istri saya gitu. Gue tungguin lu permintaan maaf lu yang tertuju ke istri lu, tapi gue nggak nemu itu. Kenapa sih? Hola netizen yang tercinta, pada akhirnya Virgon membuat video klarifikasi setelah heboh berita perselingkuhannya di berbagai media sosial. Virgon mengaku salah dan hilaf, namun sayang tidak ada kalimat khusus permintaan maaf kepada sang istri. Yang ada, Virgon akan menggugat cerai istrinya. Virgon telah menunjuk kuasa hukum Sandi dan Sukrisno Law Firm untuk mengurus proses perceraiannya. Sandi Arifin, tim kuasa hukum Virgon, mengaku sedang dalam proses pengumpulan berkas serta melengkapi gugatan kliennya Virgon. Virgon cukup lama diam setelah dirinya dibeberkan sang istri Inara Rusli telah selingkuh dengan seorang perempuan inisial TA. Dalam video klarifikasinya, Virgon mengungkapkan permintaan maaf kepada anak-anaknya, kepada publik karena telah membuat keriuhan, dan kepada nama-nama yang terkait dalam hebohnya berita perselingkuhan Virgon. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silakan berkomentar ya. Hilang rasa terus selingkuh, hilang rasa terus mau cerai. Oh, kayaknya mau coba-coba rasa yang baru gitu maksudnya. Mau cari rasa yang lebih bervarian. Satu hal lagi yang perlu diingat ya mas, kalau pernikahan itu bukan hanya soal rasa, tapi komitmen dan tanggung jawab ya. Halo, masih di dalam perselingkuhan. Udah punya istri cantik, glowing, udah kayak yang jelek, kayak badut, hitam, dekil, burik. Kaulah salah satu contoh laki-laki yang tidak bersyukur. Sudah dikasih yang halal, milih yang haram, meledak. Saya percaya sudah apa yang mamaku bilang. Mamaku tuh pernah berpesan, jangan percaya pasanganmu 100%. Karena pasanganmu itu milik Allah, baik istri ataupun suami. Jadi kalau tiba-tiba perasaannya berubah, tiba-tiba mereka menghilang, itu hanya dua kemungkinan. Kalau bukan diambil pelakor atau pembinor, diambil sama yang Maha Esa. Dan balik lagi, kita dan pasangan kita itu manusia biasa. Apa ada jaminan mereka tidak bisa khilaf sewaktu-waktu begitu sepanjang usia rumah tangga kalian? Berhubung kita manusia biasa, jadi jangan terlalu naif. Jangan percaya pasanganmu kalau dia bilang saya terima kok apa adanya. Contoh nih, di saya kan suka lihat cowok ganteng. Jadi dibanding saya zina mata ngelihat cowok lain, mending suami saya buat seganteng mungkin. Dari penampilannya saya atur sampai dia aku paksa pakai skincare. Begitupun sebaliknya, suami saya itu bilang terima apa adanya, tapi saya tetap mempercantik jewelry. Tolong bang, dari awal sampai habis, sumpah. Ini gue klarifikasi dulu ya. Bukannya gue mau ikut campur tentang urusan rumah tangga orang. Cuma kasus itu kan viral, situ kan public figure. Jadi tugas gue di sini untuk menjadi penyambung lidah netizen. Ini gue liat-liat, gue denger dari awal. Gue tungguin lu bang, gue tungguin lu minta maaf untuk istri saya gitu. Gue tungguin lu permintaan maaf lo yang tertuju ke istri lo, tapi gue nggak nemu itu. Kenapa sih? Seharusnya yang paling penting tuh lo minta maaf sama istri lo dulu. Oke, kalau lo bilang gue udah minta maaf ke istri gue di rumah, cuma kan ini lo klarifikasi publik kan taunya istri lo yang dijolimi. Ya harusnya lo kasih tau publik juga kalau gue juga minta maaf sama istri gue. Tapi gue lihat lo kayak aduh. Dan lagi nih bang ya, gara-gara lo bang, gue ngomong jujur, gara-gara lo gue nih udah jelek. Jadi karena gue bukan bilang enggak, gue nggak ada bilang lo jelek, gue udah jelek. Dan karena kasus lo ini, cewek-cewek jadi kagak mau lagi sama gue. Mereka bilangnya mending nyari yang ganteng sekalian daripada kayak gue nih yang jelek, udah nyakitin mata, nyakitin hati lagi. Aduh, nasib cowok-cowok jelek di luar sana udah hancur bang. Sumpah, gue juga nggak tahu kenapa itu cewek-cewek bisa menyangkut pautkan kasus lo ke cowok jelek di kebanyakan orang. Aduh, udahlah, intinya permintaan maaf buat istri lo gue tungguin nggak ada. Kesel banget. Bang Virgon, lelaki seperti kau ini, watak seperti kau ini di luar sana banyak ya. Jangan kamu bilang masalah cinta-cinta. Kamu nggak tahu pernikahan itu bagaimana. Pernikahan itu setelah kamu sudah menikah, nggak ada lagi cerita cinta ya.
Bukan cuman kamu yang hambar, yang nggak punya rasa setelah punya anak. Kenapa? Karena kebosanan pasti ada. Cinta itu adalah tahap pacaran setelah sudah menikah. Bukan cinta lagi namanya, tapi komitmen dan tanggung jawab. Ngerti? Jadi jangan kau bilang karena kau nggak cinta terus kau cari perempuan di luar, ya. Jangan bilang seperti itu. Aku juga wanita yang sudah menikah. Dan lakiku, suamiku, mengidolakan lagu kamu itu untuk menyanyikan itu untukku. Itu adalah lagu favorit dia. Bahwa hatinya benar-benar seperti itulah dari dulu dan sampai sekarang. Dan memang iya benar, dia hanya ingin bersama. Walaupun katanya cinta itu sudah tidak ada, yang ada saat ini komitmen, dia tetap mau bersamaku. Kamu udah pernah nggak babak belur dibuat istri kamu? Pernah? Berdarah-darah, dihajar? Belum pernah kan? Suamiku sudah pernah berkali-kali. Dia bertahan karena apa? Dia tahu dia dulu pernah sayang sama aku. Dia bertahan karena dia adalah lelaki yang punya iman, yang teguh, yang menjunjung tinggi nilai ketaatan keagamaan. Jadi yang membuat orang setia itu bukan karena masalah cinta atau bagaimana, tapi ketaatanmu sama Tuhanmu, komitmenmu sama Tuhanmu untuk menikah sekali seumur hidup, dan sama istrimu, juga anak-anakmu. Karena kau ketika menikah, kau bukan hanya menikahi istrimu, kau menikahi semua yang ada pada dirinya. Mau dia jelek, mau dia gak baik, itu semua kamu nikahi dan kamu terima apa adanya tanpa persyaratan yang harus kamu lakukan untuk bisa membuatmu bertahan. Karena kamu mencintai dia apa adanya, ya. Jadi seperti kau ini, laki-laki rata-rata di luar sana banyak hidung belang, gatelan, laki-laki binatang seperti ini banyak. Ya, kamu bilang pula dengan bangganya kamu karena nggak cinta. Bukan cuma kamu aja Virgon di dunia ini yang nggak cinta lagi sama istrinya, tapi dia bertahan demi apa? Dia punya otak, dia tahu anak-anaknya ada, dia tahu dia janji dia sama Tuhan apa. Laki-laki itu yang memegang setia dengan janjinya, bukan dengan karena dia nggak nafsu, nggak cinta terus dia ninggalkan. Itu namanya watak binatang, ngerti nggak sih? Hah? Ngerti? Itu bedanya binatang sama manusia. Yang membuat rasa itu berubah, dia aja nggak tahu apalagi kita ya. Nah, tapi saya bicara soal pengalaman. Saya punya pengalaman, punya suami yang mu'alaf, masuk Islam atas dasar kesadaran sendiri tanpa paksaan. Jauh sebelum menikah sudah masuk Islam. Bangga dong punya suami yang mau berkorban untuk kita, hidup seatap dalam satu keyakinan. Bangga dong. Tapi jangan bangga dulu. Balik lagi, kita harus mengingat bagaimana kita bertemu. Pas bertemu itu kan hanya karena tertarik secara fisik. Terus ada rasa suka, rasa sayang, ada kenyamanan, kecocokan, terus ke jenjang pernikahan. Nah, kalau orang sudah jatuh cinta seperti itu, mau tantangan, hambatan sebesar apapun itu terasa mudah. Termasuk pindah agama. Nah, saya bingung nih sebagai tuan rumah, saya harus perlakukan dia seperti apa. Sementara saya pun walaupun Islam dari lahir tidak bisa melaksanakan konsekuensi sebagai seorang muslim yang baik dan benar, apalagi mereka. Nah, kesini-sini kan Inara itu hijrah ya, dari yang berhijab terus bercadar. Memang sih baik, tapi dia harus memikirkan siapa pengikut dia ini. Memberi contoh bisa, tapi jangan sampai membuat itu jadi jurang perbedaan, terlalu menonjol antara dia yang sudah kadarnya sudah berhijrah dengan orang yang baru mau belajar memahami Islam. Mungkin tujuannya baik untuk meyakinkan bahwa dia ini bisa membimbing suaminya, tapi kan namanya seorang suami tidak segampang itu karena posisinya dia suami. Saya pun sering ingin menunjukkan ketaatan saya sebagai muslim, biar dia mencontoh, tapi itu tidak mudah. Nah, kalau orang sudah berhijrah, itu pasti obrolannya, fokus pikirannya, fokus omongannya, dan rutinitasnya pasti berubah. Nah, itu yang membuat mungkin si Virgon ini kesulitan untuk jalan berdampingan.
Dan itu saya alami sendiri. Ketika saya memaksakan dia untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan, itu terjadi konflik. Nah, makanya kenapa jadi berubah.